Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Febriansah. Di tugas 3 kali ini saya akan mempresentasikan bahasa dan sastra Indonesia di SD. Dari modul 7 sampai modul 9. Modul 7 ada puisi anak-anak. Nah, sekarang masuk ke kegiatan belajar 1, yaitu konsep puisi anak. Ada pengertian puisi anak. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Karya sastra satu ini sangat pas digunakan untuk menggambarkan keresahan, kritik, imajinasi, pengalaman, dan perasaan dari penulisnya. Dalam penulisannya secara umum, puisi biasanya menggunakan gaya bahasa metafora dan disusun dengan pandangan kata yang padat dan syarat makna. Puisi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu puisi orang dewasa dan yang kedua puisi untuk anak-anak. Dan ada B, bentuk puisi anak. 1, ada pantun. Pada puisi anak tidak begitu banyak ragamnya. Puisi anak tidak sepesat perkembangan puisi orang dewasa. Bahkan dapat dikatakan puisi anak tidak berkembang. Hampir semua contoh bentuk puisi yang bervariasi hanya dimiliki oleh puisi orang dewasa. Dari semua bentuk atau jenis puisi itu, pantun lebih banyak dikenal. Pantun merupakan puisi tertua yang ada di Indonesia. Pantun juga dikenal dan digunakan di lingkungan kehidupan dan dalam beberapa permainan anak, digunakan untuk permainan antar teman untuk canda gurau. Yang kedua ada syair. Syair adalah sebuah bentuk puisi lama yang terikat oleh jumlah bait baris. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Syair juga banyak ditemukan di dalam buku pelajaran yang bertema puisi anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lagu anak-anak yang terbuat dari syair, seperti lagu bermain layang-layang. Yang ketiga, gabungan dari pantun dan syair. Puisi anak yang merupakan perpaduan dari pantunan dan syair banyak juga kita temui dalam lagu-lagu anak. Paduan ini bisa dalam bentuk syair maupun dalam isi. Dan yang keempat, ada puisi anak biasa atau puisi bebas. Puisi bebas adalah puisi yang tidak mengikuti pola tertentu. Puisi jenis ini bersifat pelukisan terhadap ekspresi anak tentang apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan yang ingin disampaikan anak melalui media bahasa yang diketahuinya. Dan selanjutnya ada kegiatan belajar 2, yaitu unsur pembangunan struktur puisi. A. Unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik ada tema. Tema adalah dorongan yang kuat yang menyebabkan penyair mengungkapkan apa yang dirasakan melalui puisi. Tema bersifat khusus pada setiap penyair. Artinya, cara penyair satu dengan penyair lain tidak akan sama. Tema juga merupakan keyakinan penyair dalam memaknai hidup dan kehidupan. Tema munculnya pada awal sebelum penyair menulis puisi. Dan menentukan tema pada puisi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu A. Melihat judul puisi. Karena ada puisi yang di dalam judulnya sudah menampakkan tema. Biasanya judul puisi dijadikan tema dan larik-lariknya merupakan penjelasan tema yang dibuat judul itu. B. Melihat bentuk fisik puisi, yaitu dari sisi diksi dan juga dari sisi judul puisinya. Ada kekerapan kata yang sering muncul di dalam puisi. Yang kedua, ada amanat. Amanat dalam puisi sering disatukan dengan sikap karena amanat diperoleh pembaca setelah pembaca atau penikmat menyelesaikan bacaan puisinya. Dilihat dari sisi pembaca, maka amanat akan mempengaruhi sikap, cara pandang, dan wawasan pembacanya.
Jadi, amanat puisi adalah pesan atau nasihat yang ada di dalam puisi yang didapat oleh pembaca atau penikmat, sehingga bisa terjadi beda pendapat antara penikmat satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada sikap, suasana atau nada dan perasaan dalam puisi. Unsur sikap, suasana atau nada dan perasaan dalam puisi adalah ekspresi perasaan penyair yang disampaikan dalam bentuk nada-nada yang menimbulkan keindahan. Ada 4. Tipografi. Tipografi adalah ukiran bentuk puisi yang biasanya berupa susunan baris ke bawah. Ada juga penulis yang menyebut istilah tipografi dengan sebutan tata wajah puisi. Baik tipografi maupun tata wajah memiliki pengertian yang sama, yaitu salah satu unsur puisi yang menjadikan puisi lebih indah karena tata wajahnya dibuat seperti lukisan tertentu. Tipografi ini banyak terdapat pada puisi modern yang sering disebut dengan istilah puisi bling, puisi kontemporer, atau ada juga yang menyebutnya dengan puisi konkret. Yang kelima, ada enjabement. Enjabement adalah pemindahan bagian kalimat pada lirik berikut sehingga menimbulkan nuansa makna. Fungsi enjabement mempererat hubungan antara lirik sehingga makna antara lirik itu menjadi utuh. Yang keenam, ada aku lirik. Aku lirik adalah tokoh yang berbicara dalam puisi. Tokoh itu biasanya pengarang, bisa pula bukan, dalam arti pengarang mewakilkan tokoh puisi yang dikarangnya kepada tokoh tertentu atau tokoh orang lain. Ciri aku lirik terdapat kata ganti, yaitu aku, kamu, dan kita. Nah, yang ketujuh ada rima atau persamaan bunyi. Rima adalah persamaan bunyi yang berulang secara teratur pada kata yang terletak berdekatan di dalam satu lirik atau antar lirik. Pengulangan bunyi akan menciptakan konsentrasi kekuatan bahasa atau menciptakan daya gaib pada kata yang diulang. Pada puisi lama, pengulangan kata ini sangat penting dan dominan, seperti pada pantun, syair, dan bentuk puisi lainnya yang berumus persajakan tertentu. Di sana pasti ada bunyi yang diulang untuk menekankan persamaan bunyi dan nilai magic tertentu. 8. Ada citra dan pengimajian. Citra atau pengimajian adalah suatu kata yang dapat memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Mengingat puisi bukanlah hanya untuk sekadar dibaca, maka penyair menggunakan citraan ini sebagai cara untuk memperjelas agar penikmat memahami puisi ciptaannya melalui citraan yang disajikan dalam beberapa bentuk citraan. Contohnya seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Nah, dan yang kesembilan ada gaya bahasa, irama, dan ritme. Gaya bahasa atau irama atau ritme adalah cara khas yang dipakai penyair untuk menimbulkan efek estetik pada karya puisi yang dihasilkan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh bahasa yang digunakan penyair melalui pengulangan bunyi, pengulangan kata, dan kalimat. Di dalam unsur estetik puisi ada satu unsur biografi, yaitu unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya, penyair yang berasal dari keluarga kurang mampu ketika membuat puisi yang isinya mengisahkan tentang kesulitan hidup dapat lebih memilih diksi yang mempresentasikan kisah tersebut karena penyair tersebut pernah mengalami secara langsung. Begitu pula puisi dengan tema lainnya. Dan ada yang kedua, unsur sosial, yaitu unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Misalnya, sebuah puisi dibuat ketika akhir masa Orde Baru, maka puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang kacau, menggambarkan keadaan pemerintahan yang sangat carut marut, atau mengandung sindiran-sindiran terhadap pemerintah.
Yang ketiga ada unsur nilai, yaitu unsur yang berkaitan dengan pendidikan seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat mempengaruhi baik buruknya sebuah puisi. Dan C, struktur lapis-lapis norma. Dalam struktur lapis-lapis norma ada lapisan bunyi, adalah kumpulan bunyi fonem yang membentuk kata. Kata yang berasal dari kumpulan bunyi tersebut selanjutnya membentuk bunyi kalimat. Kalimat-kalimat itu dirangkai menjadi bait. Dari rangkaian itu terbentuklah puisi. Lapisan bunyi merupakan lapisan teratas atau awal. Dikatakan awal karena konsep puisi adalah rangkaian bunyi yang dapat didengar. Artinya, puisi adalah sesuatu untuk didengar. Ketika dibaca pun yang terdengar bunyi, maka disebut lapis puisi. Pertama adalah bunyi. Yang kedua ada lapis arti. Sebuah puisi setelah didengar akan terlihat strukturnya atau bentuknya dengan jelas sebagai bagian dari huruf yang menjadi kata. Kata merupakan bagian dari kelompok kata. Kelompok kata bagian dari kalimat. Rangkaian kata, kelompok kata, dan kalimat ini memiliki arti yang selanjutnya membentuk kesatuan arti yang lebih besar lagi, yaitu bait. Oleh karena itu, tiap unsur yang membentuk puisi ini harus dijelaskan arti linguistiknya, terutama arti linguistik setiap kata yang tidak bisa dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Nah, yang ketiga ada lapis dunia pengarang. Puisi adalah hasil tulisan pengarang. Apa yang dituliskan di dalam puisi tidak selalu berisi apa yang dialami pengarangnya. Ada kalanya tulisan atau karya puisi itu hanyalah olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang mewujudkan pelaku, latar, dan apa yang diungkapkan dalam karya puisinya itu merupakan hasil imajinasinya agar puisi ciptaannya dapat dimengerti dan dapat ditangkap oleh penikmat sebagai suatu karya yang berguna. Untuk memperindah puisinya, pengarang menyertakan pula lapis dunia implisit berupa kiasan-kiasan yang merupakan cerminan ucapan tak langsung, serta lapis metafisika yang berupa suasana tragis atau mengerikan atau suasana suci yang menimbulkan renungan bagi pembaca. Nah, kita sekarang masuk ke kegiatan belajar 3, yaitu latihan analisis puisi anak-anak. Ada pengertian analisis. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna penyelidikan terhadap sesuatu, sedangkan latihan analisis puisi adalah latihan membedah puisi dengan mencari dan menemukan unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik sehingga sebagai orang guru dapat mengajarkan puisi dengan benar dan memiliki tingkat apresiasi yang tinggi serta menjadi guru sastra yang profesional. Di sini ada unsur yang perlu dianalisis, yaitu ada tema, menemukan gagasan utama dalam karya puisi tersebut, dan juga ada amanat yang perlu dianalisis, menemukan pesan yang disampaikan penulis melalui sajian kata-kata, dan nada, sikap, suasana hati, dan perasaan. Itu menemukan sikap dan perasaan yang digambarkan pengarang melalui karya tersebut. Dan juga ada gaya bahasa, menemukan cara khas penyair dalam menimbulkan efek estetis dalam karya tersebut seperti tipografi, enjambment, atau aku lirik. Dan yang selanjutnya ada citraan atau pengimajinasian, yaitu susunan kata yang memperjelas apa yang dinyatakan oleh penyair. Dan yang terakhir ada rima, yaitu hubungan bunyi antar lirik. Oke, sekarang kita masuk ke modul 8, yaitu drama anak-anak. Nah, di dalam modul 8 ada kegiatan belajar 1, yaitu konsep drama anak-anak. A. Pengertian drama anak. Secara umum, pengertian drama adalah teks yang bersifat dialog dan isinya membentangkan sebuah alur. Menurut Luxemburg tahun 1984.
Dapat juga dikatakan bahwa drama adalah karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan tikaian dan emosi lewat lakukan dan dialog. Lazimnya dirancang untuk pementasan di panggung. Sedangkan secara khusus pengertian drama anak-anak adalah proses lakuan anak sebagai tokoh dalam berperan mencontoh atau meniru gerak pembicaraan seseorang, menggunakan atau memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan tentang karakter dan situasi dalam suatu lakuan, baik dialog maupun monolog, guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu. Ada B, bentuk drama anak-anak, yaitu bentuk drama anak-anak seperti halnya struktur rumah yang terdiri dari unsur tembok, pintu, jendela, lantai, genting, dan isi perabot dalam rumah. Unsur-unsur ini saling membutuhkan, saling berkaitan agar dapat membentuk bangunan yang disebut sebagai rumah. Seperti hanya struktur drama anak-anak merupakan kesatuan yang bulat dan otonom. Maknanya ditentukan oleh hubungan dengan semua unsur-unsur lainnya yang terkandung dalam struktur tersebut. Jadi, untuk menangkap sebuah teks drama anak-anak dibutuhkan suatu pembaca yang bulat. Tidak hanya membaca bagian-bagian tertentu saja, namun harus dibaca secara keseluruhan dan selesai sampai tamat agar kita dapat menangkap maknanya. Dan C, ada jenis drama anak-anak. Jenis drama anak-anak dapat ditentukan dari berbagai tinjauan aspek, yaitu jumlah pelaku, kuantitas waktu pementasan, alur peristiwa yang menyedihkan dan berakhir dengan kebahagiaan, kehidupan rakyat biasa atau pada umumnya, media pementasan, keaslian penciptaan teks drama, sikap terhadap naskah, dan cara penyajian drama anak-anak. Di sini ada drama pantomim dan ada drama tablo, yaitu drama kreatif, sandiwara boneka, drama bacaan, drama opera. Di sini ada kegiatan belajar 2, yaitu unsur pembangun dan struktur drama anak-anak. Ada A, unsur intrinsik drama anak. Seperti halnya karya prosa, unsur-unsur intrinsik yang membangun karya drama anak-anak yaitu tokoh, alur, latar, dan tema. Yang ke satu ada tokoh. Tokoh dalam drama anak-anak selain orang dewasa dan anak-anak bisa juga berupa boneka, binatang, tumbuhan, dan benda mati. Namun tokoh boneka, binatang, tumbuhan, dan benda mati, sikap dan tingkah lakunya tetap menggambarkan kehidupan manusia. Yang kedua ada alur. Sebagaimana pada cerita rekaan, alur disebut juga plot, jalan cerita, atau struktur naratif. Demikian pula alur drama disebut juga struktur drama. Berkaitan dengan drama anak-anak, maka alur drama anak-anak adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Sedangkan struktur drama anak-anak didialogkan menjadi 5 bagian, yaitu ada A, perkenalan, B, penanjakan laku, C, klimaks, D, ada leraian, dan E, ada keputusan. Dan yang ketiga ada latar. Latar berfungsi untuk 1. Memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. 2. Menciptakan kesan realistis kepada pembaca atau penonton. Yang ketiga, menciptakan suasana yang seakan-akan nyata ada sehingga mempermudah pembaca atau penonton dalam berimajinasi. Yang keempat, mendorong pembaca atau penonton agar berperan kritis terhadap teks drama atau pentas yang berkaitan dengan pengetahuan latar. Yang keempat ada tema. Pada umumnya tema dalam teks drama anak-anak dinyatakan secara eksplisit. Di samping itu, tema drama anak-anak merupakan pikiran utama yang dikaitkan dengan masalah kebenaran dan kejahatan. Misalnya, perbuatan yang jahat akan dikalahkan oleh perbuatan yang baik. Yang B, unsur ekstrinsik drama anak-anak. Unsur ekstrinsik yaitu segala aspek kehidupan yang mempengaruhi keberadaan naskah drama anak-anak. Unsur ekstrinsik yang dikaitkan dengan biografi pengarang, aspek psikologi, dan aspek sosiologi. Dan C, ada biografi pengarang.
Biografi pengarang adalah seorang pengarang karya sastra. Dalam hal ini, pengarang sastra anak-anak perlu menjiwai corak kepribadian anak-anak. Contoh dalam drama anak-anak adalah koran-koran. Si pengarang benar-benar telah menyelami kehidupan perdagangan koran dan majalah serta memahami bola basket. Dan yang D ada psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang menurut P. Haryanto tahun 1997 sampai 1998. Psikologi dikatakan juga ilmu yang berkaitan dengan proses-proses mental, baik berkenaan dengan proses mental yang normal maupun yang abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku atau ilmu pengetahuan tentang gejala dan berbagai kegiatan jiwa. Dan yang E ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebagai struktur sosial dan proses-proses sosial. Pengarang menulis karya drama anak-anak juga dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat, tempat asalnya, kondisi ekonomi, dan realitas sosial. Dan yang F ada analisis drama anak-anak. Langkah pertama, kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan menjelajahi dengan membaca dalam hati teks drama anak-anak secara berulang kali. Langkah ini dilakukan Anda agar konsep drama anak-anak yang digunakan pengarang benar-benar Anda kuasai tentang jenis drama dan bentuk anak-anak. Langkah yang kedua, ada kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan analisis didaktis. Melalui pendekatan analisis ini, Anda dapat menjelaskan jenis tokoh drama anak-anak, alur atau struktur drama anak-anak, latar drama anak-anak, dan tema drama anak-anak. Langkah ketiga, ada kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan analisis didaktis. Melalui pendekatan analisis ini, Anda akan dapat menghasilkan amanat dan moral yang ada dalam kisah cerita drama anak-anak. Di samping itu, dengan pertimbangan amanat dan moral tersebut, Anda akan menyeleksi teks drama anak-anak yang sesuai tingkat perkembangan jiwa anak sehingga dapat digunakan berbagai materi pembelajaran. Apresiasi sastra drama anak-anak di sekolah dasar. Dan langkah keempat, ada kegiatan latihan analisis drama anak-anak dilakukan dengan pendekatan emotif. Melalui pendekatan analisis ini, Anda akan dapat menemukan berbagai unsur mengaduk emosi dan perasaan. Emosi dominan yang ditimbulkan oleh tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tritagonis akan menghasilkan suspensi sehingga teks drama anak-anak menarik untuk dibaca atau ditonton. Nah, sekarang kita masuk ke modul 9, yaitu apresiasi karya sastra anak. Di dalam apresiasi karya sastra anak ada kegiatan belajar 1, yaitu konsep apresiasi anak. A. Pengertian konsep apresiasi anak. Istilah apresiasi yang diucapkan atau ditulis orang dalam berbagai kesempatan. Kata apresiasi diserap dari bahasa Inggris, yaitu appreciation. Dalam bahasa Inggris, kata itu merupakan kata benda yang dibentuk dari kata kerja to appreciate. Dalam bahasa asalnya, appreciation berarti understanding of the nature and quality of something, intelligent, enjoyment, gratitude, and insecure, is money, value, critical estimate, or judgment. Menurut Kaine tahun 1990. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1993, kata apresiasi sebagai tema dasar diberi arti 1. Kesadaran terhadap nilai-nilai seni dalam dan budaya. 2. Penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Yang ketiga, ada kenaikan nilai barang karena harga pasar naik atau permintaan akan barang itu bertambah. Sejalan dengan rumusan-rumusan di atas, dapatlah dibuat definisi pengertian apresiasi sastra anak sebagai berikut. Apresiasi sastra anak adalah 1. Sikap menghargai sastra yang berdasarkan pengertian tepat tentang nilainya. Yang kedua, ada pemahaman
penghargaan dan penilaian yang positif terhadap karya sastra anak. Yang ketiga ada penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Yang keempat ada penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kelima ada kegiatan menggauli karya sastra anak dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadapnya. Nah, dan di sini ada manfaat sastra, yaitu satu, manfaat estetis. Dalam apresiasi sastra anak adalah manfaat tentang keindahan yang melekat pada sastra anak. Ada nilai keindahan yang terpancar di dalam sastra anak, yaitu keindahan seni merangkai kata atau menyusun bahasa. Manfaat estetis, Rams memberi hiburan, kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan batin ketika suatu karya sastra dibaca atau didengar. Yang kedua ada manfaat pendidikan, adalah memberi berbagai informasi tentang proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui kegiatan pembelajaran dan latihan. Berbagai ajaran kehidupan lahir dan batin dapat dipetik melalui kegiatan mengapresiasi sastra. Yang ketiga ada manfaat kepekaan batin dan sosial. Dalam mengapresiasi sastra anak merupakan upaya untuk selalu mengasah batin agar mudah tersentuh oleh hal-hal yang bersifat batinnya ataupun sosial. Yang keempat ada manfaat menambah wawasan. Dalam mengapresiasi sastra anak adalah memberi tambahan informasi pengetahuan, pengalaman hidup, dan pandangan tentang kehidupan. Yang kelima ada pengembangan kejiwaan atau kepribadian. Manfaat pengembangan kejiwaan atau kepribadian dari apresiasi sastra anak adalah mampu menghaluskan budi pekerti apresiator. Dari banyak membaca karya sastra tertentu, anak banyak memperoleh informasi yang berkaitan dengan ajaran budi pekerti, yang apabila dilaksanakan dapat membuat anak atau pembaca memiliki kepribadian yang baik, budi pekerti yang soleh dan luhur. Yang B itu tingkat apresiasi anak. Satu ada kegiatan apresiasi langsung. Kegiatan ini dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk memperoleh nilai kenikmatan dan kehikmatan dari karya sastra anak yang diapresiasi. Nilai kenikmatan sastra anak dapat memberi sesuatu yang menyenangkan, menghibur, dan memberikan kepuasan. Nilai kehikmatan sastra dapat memberikan pelajaran, amanat, dan nasihat tentang kehidupan. Kegiatan apresiasi langsung meliputi kegiatan seperti berikut. 1. Membaca sastra anak. 2. Mendengarkan sastra anak. 3. Menonton pementasan sastra anak. Dan yang kedua ada apresiasi tidak langsung. Merupakan kegiatan apresiasi yang dapat menunjang pemahaman seseorang terhadap karya anak. Kegiatannya berupa kegiatan mempelajari teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Yang ketiga ada pendokumentasian karya sastra. Termasuk bentuk apresiasi sastra yang secara nyata ikut melestarikan keberadaan karya sastra. Bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap karya sastra dengan cara mendokumentasikannya dilihat dari segi fisik yang ikut memelihara karya sastra, menyediakan data bagi orang yang memerlukannya, dan menyelamatkan karya sastra dari kepunahan. Yang keempat ada kegiatan kreatif. Ini dapat berupa kegiatan belajar menulis karya sastra, misalkan puisi, prosa, dan drama. Hasilnya dapat dikirimkan dan dimuatkan dalam majalah dinding, majalah sekolah, surat kabar, dan yang lain-lain. Kegiatan kreatif juga dapat dilaksanakan secara rekreatif. Misalnya kembali karya sastra yang didengar, dibaca, atau ditonton. Menurut Rusiana tahun 1979 menyebutkan ada 3 tingkat apresiasi sastra, yaitu 1. Seseorang mengalami pengalaman yang ada di karya sastra. Yang kedua, setelah mengalami hal
tersebut, kemudian daya intelektualnya bekerja lebih giat menjelajahi medan karya sastra yang diapresiasikan. Yang ketiga, ia menyadari hubungan sastra dengan dunia di luar sehingga pemahaman dan penikmatannya dapat dilakukan lebih luas dan mendalam. Ada sastra anak. Dalam kaitannya dengan istilah sastra anak, yang dimaksud dengan anak di situ adalah anak yang berusia 6 sampai 13 tahun. Usia anak sekolah dasar. Menurut ilmu jiwa, perkembangan anak di usia 6 sampai 9 tahun atau kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD menyukai cerita sederhana tentang kehidupan sehari-hari, yaitu cerita binatang dan cerita lucu. Sedangkan anak usia 9 sampai 13 tahun dari kelas 4 sampai kelas 6 SD menyukai cerita tentang kehidupan keluarga yang dilukiskan secara realistis, cerita fantastis, dan cerita petualangan. Dalam pemilihan bahan pembelajaran apresiasi sastra anak, karakteristik anak seperti itu harus Anda gunakan sebagai kriterianya agar materi pembelajaran yang ada tentukan bermakna bagi siswa. Selanjutnya ada D, memilih karya sastra anak. Bentuk-bentuk karya sastra anak dibagi menjadi 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Prosa adalah menggunakan bahasa deskriptif dalam bentuk bebas, tidak terikat pada rima dan persajakan. Yang kedua ada puisi, adalah menggunakan bahasa indah dan terikat pada rima, persajakan, dan mengutamakan majas. Yang ketiga ada drama, adalah bahasa yang digunakan lebih menunjukkan dialog antar tokoh. Di sini ada fungsi sastra anak, yaitu sebagai pendidikan dan hiburan. Fungsi pendidikan sastra anak yaitu memberi banyak informasi tentang suatu hal, pengetahuan, kreativitas, atau keterampilan anak. Pendidik moral atau budi pekerti pada anak. Dan fungsi hiburan sastra anak memberi kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan pada anak. 1. Ada pemilihan bahan pembelajaran apresiasi prosa. A. Kriteria keterbacaan yang digunakan dalam pemilihan bahasa pembelajaran prosa harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu ada 1. Kejelasan bahasa, yaitu menggunakan bahasa sederhana dan lugas. 2. Ada kejelasan tema, yaitu temanya harus terbuka. Yang ketiga ada kesederhanaan plot, yaitu alurnya harus maju. Keempat ada kejelasan perwatakan, yaitu perwatakan tokoh harus terdeskripsi secara sederhana. 5. Kesederhanaan latar, yaitu latar cerita tidak berbeda jauh dengan lingkungan tempat tinggal. Yang keenam ada kejelasan pusat pengisahan, yaitu cerita harus konsisten. B. Ada kriteria sesuai berkaitan dengan karakteristik anak. Anak usia 6 sampai 9 tahun menyukai cerita sederhana tentang kehidupan sehari-hari seperti dongeng binatang, kisah-kisah lucu. Contohnya cerita fabel, kisah kura-kura dan kelinci yang pantang menyerah dan terus melangkah. Anak usia 9 sampai 13 tahun menyukai cerita yang melukiskan hidup kekeluargaan yang realistis, fantastis, dan petualangan. Contohnya seperti Harry Potter. 2. Ada pemilihan bahan pembelajaran apresiasi puisi, yaitu ada A. Kriteria keterbacaan, B. Ada kriteria kesesuaian. Yang ketiga ada pemilihan bahan pembelajaran apresiasi drama. Yang 1 ada kriteria keterbacaan, 2 ada kriteria kesesuaian dalam drama. Langkah-langkah yang harus Anda perhatikan dalam menulis puisi dengan teknik parafrase adalah 1. Memahami teori, jenis, dan perbedaan antara karya sastra yang akan diparafrase dengan karya sastra yang akan dijadikan hasil parafrase. Yang kedua, membaca dan memahami secara keseluruhan karya sastra yang digunakan dipilih. 3. Memuat rangkuman cerita anak yang telah dipilih. 4. Menyusun hasil rangkuman berurutan ke bawah tiap kali pokok ditulis dalam satu baris. Yang kelima ada carilah kata-kata yang mungkin masih dapat diganti dengan kata-kata yang lebih pendek tetapi maknanya lebih mengena. Yang keenam ada usahakan agar setiap akhir baris atau susunan kata berirama dan bersajak.
Nah, sekarang masuk ke dalam kegiatan belajar 2, yaitu mengapresiasi karya sastra anak. Mengapresiasi karya sastra anak dapat dilakukan secara reseptif dan secara produktif. Sebagian besar kegiatan mengapresiasi karya sastra anak yang dilaksanakan di sekolah bersifat reseptif, artinya lebih diarahkan kepada kemampuan memahami, menilai, atau menikmati karya sastra anak lewat berbagai teknik seperti yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu satu, apresiasi reseptif. Yang kedua ada apresiasi produktif. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.